Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan tentunya buat kalian jadi orang sukses semua bro ya. Dan tetap secangkir kopi dong ya, harus selalu ada ya. Atau ya kalau kalian mau secangkir teh, jus buah gitu kan, atau ya malam-malam minum es kopi dan sebagainya, monggo gitu ya, sesuaikan dengan selera, yang penting ada cangkirnya gitu kan, mantap jiwa ya. Oke, sebelum kita lanjut kita update terlebih dahulu untuk market bro ya. Untuk market sendiri dari market cap dia di area 2,89 triliun dolar. Sedangkan kalau kita lihat untuk indeksnya altcoin dia turun ya, indeksnya altcoin turun karena Bitcoin dominance masih terlalu tinggi ya, Bitcoin dominance masih tinggi. Terus kalau kita lihat juga Fair and Greed Index ya, dia berada di area 53 ya kan. Nah, untuk parameter harga Bitcoin teman-teman ya, koreksi hari ini, koreksi ya. Semoga saja saat kalian menemukan video ini Bitcoin udah mulai ada pergerakan bullish ya, semoga saja bro ya. Terus kalau kita lihat ya altcoin seperti inilah ya. Makanya saya sering ingetin kalau udah naik kalian profit silahkan taking profit bro gitu. Jangan ditahan-tahan, takutnya ya kayak gini, karena setiap kenaikan pasti hantu suster ngesot itu selalu ngikutin gitu bro ya. Nah kalau kita lihat juga dari sektornya meme coin, nah itu kan tadi altcoin, secara altcoin kita khusus ke meme coin. Nah meme coin sebenarnya market cap masih cukup tinggi di area 52,8 billion secara overall. Nah untuk volume sebenarnya dia mengalami kenaikan lumayan sekitar 38,72%. Nah untuk saat ini yang ngasengnya nggak main-main itu ya itu si Trump bro ya. Trump ini kuat sendiri karena memang statement daripada Donald Trump kemarin yang makanya di sini Trump mengalami kenaikan. Oke. Terus kalau kita lihat PP sebenarnya masih bullish dalam hitungan 7 hari terakhir, cuman 24 jam terakhir koreksi ya, 8% bro. Shiba juga sama, Dogecoin juga sama, Bong juga sama 11% ya. Jadi rata-rata ya pada merah merona-rona sih ya, kemungkinan sih profit kalian kemarin belum habis, jadi slow aja gitu ya. Oke, nah kali ini ada sedikit informasi nih buat kalian semua para holder PP. Kita gas. Nah, jadi dari beberapa analis masih sangat optimis ya untuk si PP Coin, di mana di sini ada three targetnya teman-teman ya. Target pertama itu di kisaran harga area 0,40 di belakang koma ya, sekitar di area 12-an atau 11-an teman-teman ya. Target kedua itu di area 15-an bro ya, di area 15, dan target ketiga itu di kepala 22. Oke, semoga saja ketiga target ini dalam waktu dekat bisa kesentuh gitu ya, bisa kesentuh, amin. Nah, di sini ada chart daripada PP untuk tahun 2023 sampai di tahun 2025. Perbandingannya, teman-teman. Akankah pola di tahun 2023 itu terulang kembali di tahun 2025 untuk si PP ya? Di mana trigger teratasnya pada tahun 2023 itu pergerakannya hampir mirip dengan tahun 2025 ya. Di mana lingkaran paling atas terus terjadi retrace atau koreksi, ada lingkaran kedua di bawahnya. Terus saat ini setelah dia menyentuh di lingkaran ketiga ya untuk tahun 2023, dia langsung mengalami moon ya, mengalami moon. Apakah di tahun 2025 setelah PP ini ya melewati area lingkaran ketiga ini akan moon? Semoga saja bro ya, semoga saja PP to the moon ya, semoga ya. Jadi nggak ada ilmu pasti sih dalam sektor kripto bro. Jadi intinya nanti kalau kalian udah profit ya silakan di taking profit gitu aja. Kalau ditanya tentang target masih sama, target para komunitas PP tetap ke area Rp1 itu untuk plus 62 ya. Tapi kalau untuk bule sana jauh lebih tinggi sebenarnya targetnya ya. Tapi setidaknya kalau PP di area Rp1 itu udah mantap jiwa gitu kan. Oke. Dan berikutnya teman-teman ya, analis memprediksikan harga koin PP itu akan naik jika melampaui level ini. Jadi ada prediksi yang dimana koin PP ini akan naik ya teman-teman, akan bullish lah, intinya seperti itu. Jadi di sini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya, seorang analis pasar kripto ternama telah meramalkan bahwa harga koin PP bersiap untuk rally besar pada hari Rabu ini ya. Kalau ini nggak terrealisasi bro ya, itu udah lewat. Jadi prediksi ini gagal bisa dikatakan seperti itu. Cuman di sini dia memprediksikan kembali nih ya, dia memprediksikan kembali di mana akan ada kenaikan PP yang cukup signifikan nih
ya. Ini adalah salah satu gambaran di mana targetnya adalah Moon di area 15. Ini dalam short termnya atau jangka pendeknya. Semoga saja PP dalam jangka pendeknya bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, di sini perlu kita ingatkan sekali lagi teman-teman antara price-nya altcoin dengan price-nya Bitcoin serta Bitcoin dominan. Jadi di sini ada hukum kriptonya ya, hukum dalam sektor kripto. Oke. Di mana saat Bitcoin dominansi itu mengalami kenaikan dan price-nya Bitcoin itu juga ikut naik, teman-teman, maka di sini kita akan melihat penurunan daripada altcoin. Sedangkan kalau kita mengacu pada pergerakan Bitcoin dominansi yang naik, terus price-nya Bitcoin down, ya altcoin akan mengalami dump gitu, teman-teman ya. Kalau semisal nih ya, semisal Bitcoin dominansi itu mengalami kenaikan serta price-nya Bitcoin itu stabil, maka kita akan melihat kestabilan daripada harga si siapa altcoin. Nah, kalau Bitcoin dominansinya itu stabil, price-nya Bitcoin naik, ya otomatis altcoin naik. Nah, kapan akan terjadinya alt season gitu kan? Nah, alt season itu akan terjadi saat Bitcoin dominansi itu mengalami dumping, ya, akan mengalami dumping, price-nya Bitcoin naik, di situ alt season akan kembali bro ya. Untuk menguji ulang pada level untuk saat ini Bitcoin dominansi itu kan masih mendominasi ya, masih tinggi ya, sekitar di area 65 lah, kalian bisa lihat di trading view ya. Kalau nggak salah di area 65-an itu untuk harga PP akan Bitcoin dominance teman-teman ya. Sedangkan kalau kita lihat untuk price-nya Bitcoin itu saat ini sedang stabil di area kepala 90-an. Nah, oke, jadi ya semoga saja teman-teman ya Bitcoin dominance itu segera junam sampai Palu Maria gitu kan. Terus Bitcoin dominasi ini Bitcoin disebut price-nya pola itu naik cup and handle, ya, alt season dan biasanya akan dianggap bullish terjadi. oleh Semoga para trader ya. Oke. Secara keseluruhan, Nah, mungkin salah satu pemicu penurunan adalah karena ini juga bro ya, koreksi daripada sektor kripto, yaitu di mana menurut Watcher Guru, Gedung Putih mengatakan tidak akan ada pengurangan tarif sepihak terhadap China. Jadi tetap tarifnya tinggi gitu kan. Walaupun saat ini sedang dijeda kurang lebih 3 bulan teman-teman, cuman untuk statement daripada Gedung Putih kayaknya nggak akan ada penurunan tarif nih untuk China ya. Apakah China akan memberikan balasan yang jauh lebih signifikan? Kita lihat saja nanti perang dagangnya. Ini ya berarti sektor kripto masih diombang-ambing juga gitu kan. Dan kalau kita lihat untuk kinerja harga PP ya, itu berada di area 50 di belakang koma bro ya, di kepala 8 sempat menyentuh di kepala 9 juga, cuman terjadi koreksi juga ya. Oke, jadi ya semoga saja nanti PP ya, siapa tahu nih ya kan market malam hari ini bisa recover jauh lebih baik lagi. Siapa tahu kan malam hari ini Bitcoin menunjukkan perform yang bagus lagi seperti kemarin, ya otomatis altcoin juga akan ngikutin naik ya, seperti itu kawan. Dan semoga saja PP juga menunjukkan perform yang positif dalam waktu dekatnya. Ya intinya buat komunitas PP tetap semangat bro ya, karena nggak ada yang tahu nih PP kapan ngepumpnya. Tapi setidaknya paling nggak kalian 1 juta poin PP ya, 1 juta koin PP kalian pegang. Siapa tahu PP dalam waktu dekat bisa ngepump ya, nggak ada yang tahu ya. Intinya tetap disclaimer lah. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang PP Coin. Semoga informasi ini sedikit membantu. Tetap semangat dan